Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Fisika. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran pada titik C. Orang pertama menggunakan bola A dan diletakkan di tepi meja. Orang kedua menggunakan bola B yang berada di lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan secara bersamaan pada arah mendatar. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan diabaikan. Oke. Ini kita beri catatan gesekan diabaikan. Jadi tidak ada gesekan dengan udara maupun dengan permukaan meja ya untuk bola A-nya. Ternyata kedua bola sampai dan mengenai sasaran titik C secara bersamaan. Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal tersebut? Pilihlah benar atau salah untuk setiap kondisi berikut. Keterangan gesekan antara bola dengan lantai, permukaan meja maupun udara diabaikan ya, udah jelas di sini. Nah, sekarang kita pernyataan pertama, massa bola dan bola B sama. Nah, di sini kalau kita bicara gesekannya diabaikan, itu otomatis sudah pasti tidak berpengaruh terhadap massa bola. Karena massa ini tidak akan bisa berpengaruh terhadap gerakan karena gesekannya diabaikan. Jadi massa bola A dan bola B sama, itu tidak harus. Jadi salah. Pernyataan kedua. Posisi bola A saat itu adalah 0,8 meter di atas tanah. Nah, di sini kita lihat kecepatan mendatarnya 30, ini X-nya 12. Kalau untuk gerak parabola, ya, gerak horizontalnya, gerak horizontal di sini, itu jarak adalah V dikali T gitu. Jadi X-nya 12, V-nya 30, ini kita dapat waktunya. Ya, yaitu 12 per 30. Kalau sama-sama dibagi 4, sama-sama dibagi 3 saja ya. 12 bagi 3 ini 4, 30 bagi 3 kan 10. Berarti 0,4 sekon. Itu waktunya. Nah, berarti untuk mengetahui posisi bola A, ya, itu untuk waktu jatuhnya, ya, waktu yang dibutuhkan tuh T sama dengan akar. Nah, dalam hal ini Y-nya tuh H ya. Kan rumusnya 2H per G. T-nya kan sama. Kenapa T-nya sama? Ada kalimat di sini secara bersamaan. Kedua bola sampai mengenai sasaran titik C secara bersamaan. Berarti waktunya sama. Ya, waktunya sama. Jadi sini 0,4 sama dengan akar 2Y. Dalam hal ini Y ya di sini di soal. G-nya 10. Oke. Kalau kita kuadratkan, tadi kan 0,4 sama dengan akar 2Y per 10. Ini 0,4 itu 4 per 10. Akar 2Y per 10. Kalau kita kuadratkan berarti 16 per 100 sama dengan 2Y per 10. Ini tinggal kita hitung. Ya. 2-nya bagi 16 bagi 2 itu 8. Berarti Y-nya 8 per 10 berarti 0,8 meter. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Bola B dihentakkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jadi di sini untuk bola B kecepatan awalnya dibilang 10 meter per sekon. Di situ diketahui kan
S-nya, ya, jaraknya kan 12 meter. T-nya kita ketahui 0,4 sekon. Kalau kita bicara GLBB, itu kan S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Itu GLBB. Nah, di sini kalau kita lihat, kita A-nya, kan kita mau ngecek 12 meternya itu tepat nggak 10-nya gitu. Sedangkan percepatannya, ini A itu kan percepatan. Di soal tidak dikasih tahu. Kalau kita pakai GLB pun, V kali T gitu. V-nya 10 kali T-nya 0,4 juga tidak sampai 12 meter. Kalaupun misalnya kita pakai GLBB, ya, juga percepatannya, karena ini kecepatan awal udah pasti makin lama kan makin cepat. Tapi tidak diketahui. Jadi tentunya pernyataan 3 tidak bisa kita hitung benar atau tentukan benar atau salah. Jadi ini tentunya salah karena kita belum tahu, percepatannya tidak diberikan. Jadi jawabannya adalah salah, benar, salah. Kita bahas soal yang kedua. Sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat berputar secara horizontal terhadap titik tengah, dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban seperti pada gambar. Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon, dan koefisien gesekan statis antara beban dan permukaan meja 0,48. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Di mana sajakah beban dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari meja? Pilihlah setiap jarak berikut. Jarak nilai R tersebut dihitung dari pusat meja. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi di sini kalau kita lihat secara horizontalnya, jadi ini adalah pusat mejanya. Kemudian di sini adalah bebannya. Bebannya gitu ya. Oke. Nah, jarak dari sini ke sini adalah R. Ketika berputar, maka akan terlemparlah bebannya tuh keluar. Ya, kalau dia licin gitu. Nah, ini adalah kita sebut dengan gaya sentrifugal ya. Gitu. Nah, agar tidak terlempar, maka akan ada gaya gesek ke sini. F gesekan. Nah, berarti biar bebannya tetap stay atau setimbang di situ, maka nilai F geseknya itu harus sama dengan gaya sentrifugal. Jadi SF itu gaya sentrifugal. Oke. Nah, gaya sentrifugal ini senilai dengan MA sentrifugal atau M kali V kuadrat per R di sini. Ya. Nah, karena V itu adalah omega kali R, sehingga gaya sentrifugal kalau kita masukkan ke situ berarti kan gini. M V kuadrat kan berarti omega kali R dikuadratin per R. Berarti di sini M omega kuadrat kali R per R. Ya, ini R-nya kuadrat juga. Maka gaya sentrifugalnya adalah M kali omega kuadrat kali R. Gitu ya. Karena di atas kan R kuadrat, bawahnya R. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini untuk gaya geseknya itu adalah mu kali gaya normalnya. Jadi ini gaya normal bebannya, ini kan beratnya, yaitu mg. Kita tuliskan di sini m omega kuadrat kali r. Nah, gaya normalnya itu sama dengan
gaya beratnya. Ya, karena dia sigma FY-nya kan tidak ada gaya-gaya yang vertikal ya. Jadi kita tuliskan gaya normalnya adalah M kali G. M omega kuadrat kali R. Nah, di sini M-nya kan nilainya sama. Kita coret. Berarti bisa kita tuliskan R-nya di sini berarti mu kali G per omega kuadrat. Jadi mu-nya itu adalah gaya gesekannya. Apa koefisiennya? Koefisien gesekan statisnya itu 0,48. G-nya 10. Ya, G-nya 10 dibagi dengan omeganya adalah di sini 4 radian per sekon dikuadratin 4 kuadrat. Oke. Bisa kita tuliskan lagi 4,8 karena 0,48 kali 10 4,8 dibagi 16. Kalau kita sama-sama ya bagi saja di sini ya. Ini kalau kita bagi dengan 0,8 itu berarti 6. Ini bagi 0,8 itu 20. Berarti sederhanakan lagi 3 per 10 meter. Atau 30. Ini kan 0,3 meter atau 30 cm. Gitu ya. Nah, artinya jari-jari supaya dia stabil paling tidak harus 30 cm. Kalau semakin R-nya ini semakin besar ya, berarti gaya gesekan juga diperlukan harus semakin besar. Jadi yang kurang dari 30 cm. Jadi 8 bisa, 16 bisa, 24 bisa, 30 juga bisa. 40 kan lebih dari 30. Jadi jawaban yang benar ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kita bahas soal yang ketiga. Di sebuah laboratorium fisika, 2 benda kecil bermuatan listrik diletakkan di atas meja isolator. Peneliti dapat mengatur jarak antara kedua benda menggunakan penggeser. Lalu mengukur gaya listrik yang timbul dengan sensor gaya digital. Hasil percobaan kemudian ditampilkan dalam grafik hubungan antara gaya listrik F terhadap jarak antara kedua benda R berikut ini. Jadi di sini ada grafiknya, ini gayanya, kemudian ini jaraknya. Jadi ketika gayanya 20, jaraknya itu adalah 3 cm. Diketahui bahwa muatan pada kedua benda pertama selalu 2 kali lebih besar daripada muatan pada benda kedua. Dan percobaan dilakukan di udara. Dianggap sama dengan ruang hampa dengan konstanta kolom K 9 kali 10 pangkat 9 tuh ya harusnya nih. Jadi ini bukan 109, jadi 9 kali 10 pangkat 9. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Newton meter kuadrat per sekon kuadrat. Berapakah besar masing-masing muatan listrik tersebut? Nah, ini untuk gaya kolom bisa kita tuliskan rumusnya adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat di sini. Jadi kalau kita masukkan untuk F-nya itu 20 Newton. Ya, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2-nya belum kita bisa tentukan. Itu justru yang ditanya. Q1 dan Q2. R-nya itu kan 3 cm ya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Harus dalam meter kan? Dikuadratkan. Jadi sini 20 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 kali Q2 per 9 kali 10 pangkat minus 4. Ini 9-nya bisa kita coret. Sehingga Q1 dikali Q2 ya, itu berarti 20 kali 10 pangkat min 4
per 10 pangkat 9. Gitu ya. Berarti Q1 dikali Q2 itu berarti 2 kali 9 itu kalau naik ke atas berarti min 13 gitu ya. Ada 20-nya 10 pangkat 1. Berarti 10, ini kita tulis saja. 10 pangkat minus 12. Jadi Q1 kali Q2, 2 kali 10 pangkat min 12. Jadi kita pilih saja perkalian antara Q1 dan Q2 yang hasilnya 2 kali 10 pangkat min 12. Coba kita cek di sini. Ini kali ini. Itu hasilnya bukan 2 kali 10 pangkat min 12 ya. Ini juga bukan. Ini juga bukan. 2 kali 1, nah ini. 2 kali 1 kan 2. 10 pangkat min 6 tambah 10 pangkat min 6 kan min 12. Jadi jawabannya yang D. Demikian pembahasan soal TKA Fisika. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.